Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Andi Dewi Mahardika di channel kita yang keren ini, Nyantri Online dalam program Akun Surga. Selama bulan Ramadan, kita akan menemani Ramadan kalian tentunya dengan obrolan-obrolan santai namun tetap syarat akan ilmu pengetahuan. Tentunya dengan ustadz-ustadz muda kita yang kredibel dan bintang tamu kita yang menarik. Ya teman-teman, bagi kalian yang penggila kopi, boleh banget nih nyobain kopi Beraja. Bisa kalian coba ya, kopi terus sampai sukses. Ya teman-teman, saat ini sudah hadir bersama saya Ustadz kita, Ustadz Farid Saenong, CEO Nasaruddin Umar Office. Assalamualaikum Ustadz Farid. Bagaimana kabarnya Ustadz? Sehat. Alhamdulillah sehat. Terima kasih Ustadz sudah menyempatkan hadir di acara kita ini lagi. Iya, teman-teman jangan lupa subscribe, like, comment, and share channel Nyantri Online ini. Dan bagi kalian yang ingin bertanya seputar agama, boleh langsung ketik di kolom komentar. Nanti akan kita jawab satu persatu. Dan kali ini bintang tamu kita adalah seorang ketua Forum Komunikasi Mahasiswa Tafsir Hadis Indonesia, Mas Ahmad Sayuti. Iya, Mbak Dika. Assalamualaikum Mas Ahmad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Mas? Alhamdulillah. Terima kasih sekali kita ketemu di Iya, benar. Terima kasih Mas sudah menyempatkan hadir kembali di acara ini. Sama-sama. Ya teman-teman semua, hari ini kita akan membahas tentang ketika fisik membatasi ibadah. Ya, ini maksudnya apa Ustadz Farid? Oke, kita bicara normatif dulu ya. Iya. Bahwasanya ibadah atau ritual dalam agama apapun selalu melibatkan fisik memang. Dan normalnya harus lengkap dan maksimal. Harus lengkap dan maksimal. Agama-agama yang datang belakangan juga mengikuti model tersebut. Bahkan kalau kita misalnya menunjuk Islam pun secara antropologis misalnya juga meneruskan dengan berbagai inovasi tentunya beberapa jenis ibadah yang dilakukan oleh masyarakat beragama sebelumnya. Iya, jadi misalnya haji dilaksanakan oleh sudah turun-temurun di wilayah itu di Semenanjung Arabia. Puasa itu ibadah yang juga sudah sangat tua, dilaksanakan oleh hampir semua masyarakat beragama. Dan itu pasti melibatkan fisik. Nah, saya tidak ngerti dengan agama lain, tapi kalau di Islam tentu saja aktivitas fisik ini bisa kita lihat dalam suasana normal tentunya. Iya, betul. Ya, kita sholat seperti itu, berdiri, ruku, sujud dan sebagainya. Haji, kita tawaf, berjalan dengan segala syarat dan rukunnya. Puasa apalagi. Jadi model-model seperti ini diikuti oleh Islam. Nah, menariknya adalah bahwa fikih dalam hal ini salah satu disiplin agama Islam yang membahas tentang ritual-ritual, ibadah-ibadah, memberikan banyak fasilitas yang terkait dengan ibadah-ibadah fisik ini. Kalau kita bawa pakai kunci begini, setiap kali kita merasakan kesulitan, di situ pasti ada fasilitas. Ada kemudahannya. Di situ ada kemudahan yang diberikan oleh agama untuk tetap melaksanakan jenis ibadah yang memang diniatkan dilakukan pada saat itu. Iya. Bisa aja bukan karena misalnya kita kehilangan salah satu anggota tubuh, bahkan
di saat lengkap sekalipun, ketika ada kesulitan, di situ ada kemudahan, selalu ditawarkan. Cuma nanti kita akan boleh berdebat tentang misalnya yang disebut dengan kesulitan itu kayak apa. Paling banyak kita bicara bahwa di sini tergantung pada subjektivitas setiap orang. Subjektivitas. Saya selalu mengandaikan begini. Kalau misalnya kita menganggap naik haji itu wajib bagi orang yang mampu, definisi mampu itu nggak bisa disamaratakan dengan semua orang. Ada yang bisa ninggalin misalnya 1 juta untuk keluarganya, udah aman untuk keluarganya 40 hari di kampung kan. Ada yang mungkin 100 juta nggak cukup 40 hari itu untuk keluarga. Jadi itu yang kemudian setiap orang akan mendefinisikan mampu itu, dan kemudian itu yang nanti akan menentukan apakah dia wajib atau tidak. Belum lagi dengan persoalan-persoalan lain kalau terkait dengan haji ya. Nah itu hal yang dimana fisik kita normal pada dasarnya, tapi kita tetap merasakan kesulitan. Nah apalagi kalau memang ada masalah dengan fisik kita, dan itu sudah diantisipasi oleh fikih dengan begitu luasnya. Sangat diantisipasi oleh ulama dengan berbagai pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya imajinatif pada sepertinya. Jadi misalnya gini, kalau kita buka ada sebuah kitab klasik ya, yang paling banyak kita pelajari di Indonesia, Kasyifatus Sajjad. Itu syarah dari Safinatun Najah buat teman-teman yang mungkin pernah belajar. Misalnya begini, ketika dikatakan berwudu itu salah satu rukunnya adalah mencuci tangan, misalkan mencuci kaki. Itu rukun ya, itu rukun. Terus buat orang yang nggak ada kakinya gimana? Dan tangannya gimana? Atau nggak ada tangannya gimana? Misalnya yang dibahas di kitab itu, saya ingat misalnya kalau kakinya tidak sampai udah kepotong, teramputasi sebelum mata kakinya, kira-kira yang dibasahi yang mana? Atau kira-kira teramputasi sampai di atas mata kakinya, terus gimana nih mencuci kaki? Atau sampai lutut, sampai paha dan sebagainya? Apakah rukunnya masih ada atau hilang? Itu dibahas semua, dan itu yang saya sebut bahwa dinamisnya fikih itu luar biasa, bisa mengantisipasi kira-kira semua persoalan yang mungkin muncul meskipun tingkat kemungkinannya sangat kecil. Itu sudah dilis semua oleh ulama itu, sampai hal-hal yang kira-kira di masa mereka belum terfikirkan atau belum terimajinasikan ini akan terjadi. Nah itu sudah dipikirin betul-betul, kecuali yang memang tidak terfikirkan, misalnya teknologi-teknologi baru yang belum muncul misalnya 10 abad yang lalu, sekarang sudah ada. Itu baru dicarikan lagi fatwa-fatwa baru terkait dengan itu. Jadi intinya, setiap ada masalah, setiap ada kesulitan, ada kemudahan, diberikan kemudahan. Baik, menarik. Tapi menarik, itu tidak memotong pahalanya kan, Ustaz? Pahala sebenarnya urusan Tuhan, urusan Allah. Yang jelas kita manusia, umat Islam, mengikuti syarat dan rukunnya, kita boleh berharap pahala yang normal untuk itu. Bahkan sampai yang misalnya kalau kita mau bayangkan orang yang membaca Al-Quran, orang yang lancar baca Qurannya dan yang tidak lancar sama-sama dapat pahalanya. Dan bahkan dalam logika sederhana kita bisa beranggapan yang tidak lancar baca Quran itu malah lebih banyak pahalanya untuk bagian yang dibaca. Karena dia ngulang-ngulangin. Jadi dalam bahasa hadis itu wayatatakta kan. Kalau di situ diumpamakan alif lam mim itu 3 huruf. Kalau dia ngulang karena tidak mampu membaca atau tidak lancar membaca alif lam mim itu 3 kali misalnya, dia udah dapat 9 di situ.
Yang lancar cuma 3 alif lam mimnya. Jadi lebih banyak pahalanya. banyak, Yang ngulang-ngulang itu ya. Cuman yang lancar sudah dapat pahala di Oh, baik. Menarik kalau Jadi ngomongin pahalanya, ibadah ini. kita boleh berharap pahalanya sama, bahkan kesungguhan kita untuk belajar, beribadah, atau apapun dengan niat ibadah, insya Allah pasti diganjar oleh Allah dengan pahala yang mungkin saja lebih karena kesungguhan kita. Kalau memang berbicara ibadah ini sangat luas sekali, Ustaz. Termasuk juga ketika ditanyakan masalah pahala, sebut jawabannya seperti itu. Tapi saya mempunyai pertanyaan, artinya dari kekurangan-kekurangan itu barangkali untuk mengantisipasi kekurangan dalam fisik tersebut. Kekurangan fisik ketika untuk melakukan ibadah itu bagaimana mengantisipasinya? Iya, tentu kita butuh pengetahuan. Kan beda, pahala itu beda. Kalau kita mengerti melakukan sesuatu dengan tidak mengerti melakukan sesuatu. Saya selalu kasih contoh begini. Kita lagi sholat, anak kita mau jatuh dari tempat tidur atau tangga. Iya. Secara naluriah boleh aja dia tiba-tiba hentikan sholatnya. Padahal menghentikan sholatnya nggak boleh kan sebenarnya kalau nggak ada alasan. Dia hentikan sholatnya, nolong anaknya. Ditanya kenapa? Anak saya mau jatuh. Nah, artinya apa? Dia tetap dapat pahala karena menolong anaknya, tapi dia tidak dapat pahala karena ngerti fikihnya. Kalau kita ngerti fikihnya bahwa itu memang dibolehkan, bahkan diwajibkan untuk menolak bahaya daripada mengambil manfaat, pahalanya lebih banyak. Jadi perlu pengetahuan tentunya. Perlu belajar fikih. Perlu belajar fikih, perlu pengetahuan tentang itu. Jadi kalau misalnya ada kekurangan dengan dirinya, misalnya ya dalam bentuk difabel apapun, orang-orang yang punya kemampuan yang berbeda karena hal-hal fisiknya, kekurangan dalam fisiknya. Nah, kalau dia ngerti fikihnya justru jauh lebih bagus malah. Karena dia melakukan sesuatu dengan ilmu pengetahuan. Beda kalau kita melakukan sesuatu karena kita istilahnya berinisiatif aja. Kita nggak ngerti fikihnya. Nah, kalau kita ngerti fikihnya dengan niat itu ya pasti ganjarannya lebih tinggi tentunya. Nggak bisa hanya dengan inisiatif kita beribadah. Berarti ulama, para pendahulu yang ngarang fikih dan sebagainya, dan fikih pun juga mengatur lah ya, artinya mengantisipasi bagi manusia yang ada kekurangan secara fisik. Seperti Imam Syekh Nawawi tadi ya, di Kasyifatus Saja itu sudah dibahas bagaimana orang yang nggak ada kakinya, mata kaki ini misalnya gini, kalau dia nggak ada mata kaki, nggak ada kakinya sehingga misalnya sampai mata kaki, itu kan berarti nggak ada rukun di situ yang perlu dia penuhi. Dia nggak perlu cuci kaki, basuh kaki, karena dia nggak punya kaki sampai mata kaki. Nah, begitu dibahas, diantisipasi, belum lagi masalah-masalah lain ya, tangan misalnya, macam-macam. Dulu kita kalau di pesantren hanya bicara kita pakai Tensoplas aja, itu gimana tuh? Hansaplas, iya. Hansaplas atau apapun menyerap atau tidak wudhunya seperti itu ya. Lipstick apa segala macam. Ya, itu kan dibahas semuanya. Dan ya sekali lagi ketika kesulitan itu muncul, dia pasti mendapatkan fasilitas. Jadi jangan sampai meninggalkan ibadah karena ada kesulitan. Nah, bahkan ya yang secara terang kalau puasa itu ya, kalau sakit, kalau lagi traveling, bisa makan. Nggak perlu puasa. Ya bisa aja dia puasa, karena banyak orang tetap menganggap tetap puasa karena puasa Ramadannya yang pengen dia dapat. Karena kalau dia ganti di hari lain, dia nggak dapat suasana Ramadan. Duplikat pahala. Perkalian pahala. Ya, dia nggak dapat. Jadi ada aja orang yang tetap memaksakan dengan situasi ya, traveling sekarang kan nggak repot sebenarnya ya. Kita mau ke mana 3 jam, 4 jam juga nggak ada masalah. Karena kita hanya duduk ya. Kalau dulu kan naik onta, padang pasir, itu masalahnya luar biasa. Memang secara fisik sangat sulit orang untuk berpuasa, maka diizinkan untuk tidak berpuasa, tapi harus diganti di hari lain. Nah itu secara gamblang disebutkan sudah
kesulitan-kesulitan fisik seperti itu, belum berhubungan dengan tubuh yang tidak lengkap kan. Nah, apalagi kalau tubuhnya tidak lengkap, pasti harus fasilitasnya justru harus lebih siap. Betul. Selain fisik, Ustadz, misalnya orang yang mengidap keterbelakangan mental itu masih diwajibkan untuk beribadah atau tidak, Ustadz? Oke. Kan ada, selain orang gila ini, Ustadz. Ya, kan ada syarat-syaratnya ya. Jadi mendefinisikan orang gila itu jadi istilahnya akil ya. Akil balik biasanya kita kan akil balik. Nah, apakah orang yang dengan keterbelakangan mental tetap mendapatkan taklif atau pembebanan dalam beribadah sebagai muslim misalnya? Nah, di situ dia disebut akil, berakal kalau dia mengerti dirinya sebagai manusia, sebagai muslim dan sebagainya. Nah, artinya sebenarnya level keterbelakangan mentalnya itu sampai di mana? Iya. Nah, itu yang kita perlu kita perlu details lagi di situ. Detail. Jadi karena keterbelakangan mental ini kan bertingkat-tingkat nih, sindrom ini kan bertingkat-tingkat. Ada yang tetap bisa mendapatkan instruksi dan kemudian dia mengikuti. Nah, itu tetap wajib tentunya. Ada yang memang nggak bisa dibilangin. Nah, itu dia sudah tidak bisa berpikir bahwasanya dia dibebani dengan kewajiban itu. Maka itu bisa digolongkan dengan tidak berakal. Sementara syaratnya untuk beribadah itu akil balik misalnya. Anak-anak pun yang mumayyiz sekalipun, yang sudah bisa membedakan baik dan buruk, tapi belum usia balik misalnya. Belum mendapatkan tanda-tanda balik, sangat dianjurkan tetap beribadah. Tetap beribadah, karena dia sudah mampu membedakan baik dan buruk. Karena usia-usia 10 sampai 12 tahun itu kan sudah mumayyiz sebenarnya, anak-anak itu sudah bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Makanya latihan-latihan beribadah itu terus beban orang tua memang pada akhirnya untuk membuat anak mereka latihan, dan pada saatnya mereka sudah siap. Nggak ada lagi istilah nggak bisa, nggak tahu dan sebagainya. Ada yang menarik kalau misalkan kita melihat masalah tema fisik, saya garis bawahi fisik dan ibadah. Nah, di kaum milenial atau zaman-zaman sekarang ini kan banyak orang-orang yang operasi misalkan, operasi plastik dan sebagainya. Itu bagaimana dengan ibadah, mau sholat tapi kan ada syarat rukun wudu gitu kan? Apakah itu sah? Misalkan satu itu. Kemudian kedua, ketika orang-orang nakal misalkan, sebut saja preman-preman yang bertato-tato, fisiknya yang sudah ada fisiknya tapi ditambah gitu kira-kira. Apakah ketika itu kan bisa dipahami lah. Kira-kira bagaimana itu, Ustaz? Kita pilah-pilah dulu masalahnya. Iya. Kita misalnya belum bicara bagaimana itu operasi plastik. Tapi kalau misalnya masalah wudhu, ya dia harus membasahi rukun-rukun wudhu itu. Apapun yang ada di tubuhnya, dia harus basahi. Nah, tato ya secara umum umat Islam seharusnya tidak bertato. Ya, sejatinya tidak bertato. Walaupun itu juga masalah khilafiyah. Nah, istilahnya kasus yang paling banyak dengan tato itu adalah ia melakukan atau membuat tato itu pada saat dia tidak mengerti bahwa tato itu misalnya kalau dia memilih mengatakan haram, tidak boleh, itu tatonya itu dia buat ketika dia tidak punya kesadaran itu, ya kan? Sebelum berhijrah lagi sebelum convert, sebelum masuk Islam. Nah, artinya kalau itu dianggap dosa, maka itu sudah lewat. Ya kan, bukan di masa dia sadar dan sebagainya, maka dia akan tetap misalnya berwudu dengan itu. Ini pengalaman yang banyak sekali kita alami sebenarnya. Ketika kesempatan hidup di luar negeri misalnya, kita akan sering ketemu dengan orang yang baru masuk Islam di New Zealand misalnya. New Zealand itu salah satu tradisi masyarakatnya adalah tato. Tato. Dan itu kemudian diikuti menjadi tren, diikuti oleh misalnya orang-orang kulit putih yang misalnya tinggal di New Zealand atau menjadi orang New Zealand.
tato itu untuk orang Pasifik itu budaya, tradisi. Pasifik itu bahkan termasuk kayak Irian, kalau kita di Indonesia Irian ya, negara-negara Pasifik yang kecil-kecil itu, tato itu tradisi. Jadi tubuhnya memang penuh dengan itu. Nah, ketika mereka masuk Islam, ada orang Muslim yang justru nggak siap dengan mereka. Setiap kali mereka masuk masjid, selalu dibully. Bersihin dulu tatonya baru masuk masjid. Kan susah tuh. Nah, padahal mereka mau ibadah. Dan sementara tato itu mereka bikin, mereka buat sebelum mereka masuk Islam misalnya. Terus kenapa harus dihalangin untuk masuk masjid, untuk ibadah dan sebagainya. Nah, beberapa kesempatan saya sampaikan, biarin aja mereka masuk karena mereka tidak berniat membuat tato itu ketika mereka Muslim misalnya, sudah ada sebelum mereka Muslim. Nah, banyak umat Islam yang nggak mau tahu itu. Nah itu tadi kita pilah-pilah masalahnya. Yang jelas hal-hal seperti itu tetap dimungkinkan untuk dia beribadah, khususnya ketika dia memiliki itu sebelum, ya tadi kalau istilah hijrah kita pakai hijrah. Lagi tren bahasa hijrah ini kan sekarang lagi booming-boomingnya nih. Dia sebelum convert dia punya itu, ya tetap aja. Ya, saya sampaikan ke teman-teman di New Zealand waktu di Wellington waktu itu, ya harus diterima dong. Jangan justru mereka dijauhkan dari masjid hanya karena tato yang mereka miliki sebelum mereka convert, sebelum masuk Islam. Jadi agama juga jangan dijadiin sesuatu yang berat buat mereka. Padahal mereka sudah mau ke masjid itu sudah luar biasa. Jadi ya kita perlu bijak sebenarnya untuk mengerti mana yang usul, mana yang furu' dalam agama. Nah, itu masalah pengetahuan lagi. Kalau masalah fisik pada dasarnya semuanya itu usul, ya. Artinya normalnya beragama itu adalah dengan beribadah dengan kondisi fisik yang utuh, maksimal. Kemudian ketika ada kekurangan, itu masalah yang bisa dibahas oleh ulama dan menjadi furu', ya. Nah, ketika dia furu', seharusnya tidak membuat kita terlalu kaku dengan hukum-hukum normatifnya. Tapi ya susah juga karena mereka nggak ngerti juga. Ngertinya hanya harusnya begini, nggak boleh begini. Nah, itu dia masalahnya. Jadi harus bijak dalam melihat persoalan-persoalan baru yang kita hadapi di masyarakat. Betul. Artinya jangan mudah untuk menyalahkan orang lain, begitu kira-kira. Nggak bisa. Apalagi kalau sudah berhadapan dengan masyarakat. Kalau Muslim hidup sebagai minoritas itu masalahnya lebih banyak gitu. Misalnya dia tidak bisa menemukan musola atau masjid dengan mudah. Kemudian apakah dia boleh sholat di tengah jalan? Kan nggak juga. Dia harus pikirin bagaimana orang melihat dia. Jangan sampai agama kita ini justru menjadi persepsi negatif buat orang karena kita melanggar aturan yang ada di tempat tersebut. Seringkali yang jadi masalah kita itu ya karena merasa sholat Jumatnya wajib, dia parkir sembarangan. Tutup jalan, parkir yang bukan tempat parkirnya. Nah itu repot memang, itu masalah utama tuh Muslim di luar negeri. Parkir sembarangan tempat kalau hari Jumat. Yang penting nggak mau, padahal tempat parkir ada, cuma dia butuh jalan beberapa meter gitu. Cuma dia nggak mau, jadi malas juga orangnya. Tapi dia ngelanggar. Nah itu yang jadi masalah masalah utama kita membangun masjid di luar. Selalu isu yang paling pertama dibicarain itu parkir. Nah, ya itulah ya, kembali ke tema kita ya. Tetap selalu harus ngerti masalahnya, pengetahuan. Jadi jangan sampai maksud saya lebih baik kalau kita mengerti fikihnya, kemudian melakukan opsi-opsi itu, memilih opsi-opsi itu daripada kita memilihnya dengan inisiatif kita. Betul. Tapi tetap kesungguhan kita untuk beribadah selalu dinilai baik oleh Allah. Siap. Terus Ustaz, bagi teman-teman kita, sahabat-sahabat kita yang tuli, yang tidak bisa mendengar Al-Quran atau membaca Al-Quran, ini kan seperti sangat disayangkan sekali bulan puasa tidak bisa membaca atau mendengar Al-Quran ini, Ustaz. Bagaimana Ustaz? Sekarang kan sudah banyak fasilitas ya. Iya. Kalau dulu juga kan pertama-tama wahyu atau Al-Quran itu turun kan orang nggak bisa baca. Iya.
sama aja sama orang buta tuh. Mereka hanya mengandalkan pendengaran. Hafal dari Nabi, begini ayatnya dihafal dan dibedakan dengan ucapan-ucapan lainnya, ya kan? Iya. Itu persis sama dengan orang buta, karena nggak ada yang mereka bisa baca dan mereka nggak bisa baca. Sekarang kita bisa mengajarkan anak-anak kita atau teman-teman kita yang buta dengan pendengaran atau huruf braille. Ya tentu mereka harus bisa. Iya. Di Indonesia sendiri sudah ada tuh Quran braille ya. Braille. Mereka tinggal perlu ngerti hurufnya seperti apa dan mereka bisa baca seperti apa. Apalagi ditambah dengan simaan misalnya, selalu mendengar bacaan yang benar seperti apa. Dan artinya untuk masa sekarang ini ya fasilitas sudah banyak. Hampir-hampir kita tidak bisa berkata kalau orang merasa tidak perlu baca Quran karena nggak ngerti, nggak tahu misalnya. Quran Latin sudah ada, terlalu banyak. Terus apalagi alasannya, ya kan? Ya, itu juga bukan untuk memberatkan. Artinya dia berat membaca Arabnya, Latinnya ada, ya kan? Dia berat untuk menghafal karena tidak mampu melihat Al-Quran misalnya, penglihatannya nggak ada, dengan pendengaran atau dengan braille. Udah banyak sekali fasilitas sekarang. Jadi tinggal semangat beragama yang tinggi, yang sedang tinggi-tingginya ini dengan banyak fasilitas dan bisa mencakup banyak orang dengan segala kondisinya. Betul. Sangat terbantu ya. Ya, sudah sangat. Menarik kalau bahasa yang saya garis bawahi barusan dari Pak Ustadz, semangat beribadah sekarang itu memang banyak teman-teman ya di sekitar kita itu sekarang memang lagi semangatnya mencari rujukan begitu kira-kira. Jangan sampai, ya saya juga ingin mengajak kepada teman-teman ini jangan sampai salah memilih rujukan ataupun ya ustadz-ustadz yang sekiranya bisa membimbing dan mengajak ke hal-hal kebaikan ke depannya. Itu kiranya, karena memang banyak sekarang ustadz yang di sekitar kita ini ya orang yang saya sebutkan baru hijrah dan baru kenal agama gitu kira-kira. Ini semangatnya tinggi. Ya, sehingga seolah-olah waktu SMA misalkan jadi preman dan ketika kuliah ketemu dengan kelompok-kelompok yang Islam seolah-olah yang semangat Islam. Tiba-tiba dia paling bisa. Dan yang mengklaim dia salah dan masuk neraka, saya benar dan masuk surga begitu. Itu banyak. Jadi saya mengajak kepada teman-teman juga jangan sampai ya salah memilih ustadz ataupun rujukan. Jadi ayo insyaallah di channel Nyantri Online ini insyaallah benar-benar bisa menjadi rujukan yang baik oleh teman-teman. Ini sebenarnya gini ya, bagus kita mau belajar. Sumbernya dari manapun bagus. Tinggal kita akan mengolah apakah itu kita bisa manfaatkan untuk diri kita sendiri dan orang lain tentunya. Belajar dari Google nggak apa-apa, bagus. Cuman sampai pada posisi untuk belajar memahami untuk dirinya sendiri dan lingkungan terdekatnya. Maksud saya begini, ketika ia sampai pada posisi harus berhadapan dengan informasi yang berbeda misalnya, dia harus bisa menahan diri untuk tidak menilai, untuk tidak melakukan penilaian. Apalagi menyalahkan. Apalagi kafirkan. Ya kan? Jadi dia bagus orang mau belajar. Pada dasarnya gini, yang penting mereka yang mau belajar sudah bagus. Mau belajar dari Google aja silahkan. Tapi ya sekali lagi untuk dirinya boleh, atau dia mau konfirmasi ke orang yang lebih tahu boleh, tentu akan lebih bagus. Nah, tapi sekali lagi jangan menganggap kemudian semangat beragama yang sedang tinggi-tingginya ini kemudian membuat dia lupa bahwa pengetahuan agama itu kompleks, tidak sesederhana yang mereka baca, temukan dan ketahui dari sumber-sumber yang mungkin saja mereka temukan tiba-tiba, kan kompleks. Makanya kompleksitas itu harus bisa diantisipasi oleh mereka. Jadi ketika berhadapan dengan pendapat yang berbeda, mereka harus nahan diri.
Nahan diri, tidak perlu sampai mengatakan ini salah. Ini benar dan Iya. sebagainya, apalagi sampai ada judging masuk neraka. Itu yang masalah sebenarnya. Itu yang masalah. Kalau dia hanya mau belajar nggak apa-apa, bagus lah, bagus. Sebelum dia menemukan guru yang pas misalnya, sudah bagus. Jadi jangan juga kita terlarang orang belajar dari Google. Oh, siap. Tidak boleh dilarang. Perlu sebenarnya orang perlu. Tidak semua orang berkesempatan dapat guru. Siap. Tinggal itu aja nanti ketika berhadapan dengan sesuatu yang berbeda dia harus bisa nahan diri. Itu aja masalah. Siap. Baik. Terima kasih Ustadz untuk hari ini. Beres kita ya. Beres kita. Sudah cukup. Kita lanjut besok Ustadz. Terima kasih untuk waktunya Ustadz Farid, Mas Sayuti. Sama-sama. Ya, teman-teman. Menarik bukan tema bahasan hari ini? Besok tentunya masih akan ada bahasan-bahasan yang lebih menarik dengan ustadz-ustadz kita yang muda dan kredibel dan bintang tamu kita yang seru. Makanya jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share konten Nyantri Online dan program Akun Syurga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.